Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi visual kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah materi yang jujur aja luar biasa banget. Kita akan merujuk pada kajian tentang Surah Al-Mulk. Tapi kita nggak cuma melihat ini sebagai teks biasa ya, anggap aja ini semacam peta. Sebuah peta yang super detail dan menggugah, yang memetakan semesta batin dan dimensi tak kasat mata di sekitar kita. Siap-siap, karena pembahasan kita kali ini bakal lumayan mendalam. Coba deh kita pikirin bentar, kebanyakan dari kita tuh kayak terjebak di mode dunia fisik. Kita mikir, yang nyata ya cuma yang bisa disentuh, didengar, atau dilihat. Padahal kajian dari materi kita ngasih peringatan keras. Itu tuh jebakan materialisme. Di sisi lain ada yang namanya semesta batin. Ini tuh realitas gaib yang berlapis-lapis, yang posisinya benar-benar bersembunyi persis di balik keterbatasan panca indera kita. Kalau kita cuma membatasi diri di dunia fisik, ya ibaratnya kita ini buta sama realitas sejati yang jauh lebih luas. Nah, biar nggak tersesat, ini peta navigasi kita hari ini. Kita bakal mulai dari realitas di balik dunia fisik, terus ngebahas hukum dan penjaga alam batin, lanjut ke ancaman neraka dan janji ketenangan, ngelihat 3 tingkat kesadaran manusia, sampai akhirnya ke langkah praktis buat menembus itu semua. Yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, realitas di balik dunia fisik, memahami arsitektur alam semesta. Yang menarik, kata Al-Mulk itu sendiri artinya kerajaan, dan ini bukan sekadar kiasan atau metafora loh, ini merujuk langsung pada kekuasaan mutlak Tuhan atas sebuah ciptaan yang bentuknya nggak datar, tapi punya arsitektur yang bertingkat dan multidimensi. Coba kita renungi bareng-bareng ayat ketiga ini. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan engkau lihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak seimbang. Perhatiin frasa 7 langit berlapis-lapis dan kata seimbang di situ. Itu adalah fondasi utama buat ngerti gimana alam semesta ini sebenarnya dibangun. Nah, kalau kita bedah lebih dalam rincian analitisnya, elemen fisik alam semesta ini ternyata sinkron banget sama makna spiritualnya. Sama halnya kayak atmosfer fisik kita yang berlapis dari stratosfer sampai mesosfer, alam batin juga bertingkat. Mulai dari alam mitsal, alam arwah, alam malaikat, sampai ke arsy. Nggak ada celah buat kekacauan di sini. Keteraturannya itu sempurna. Dan yang paling menarik, secara eksplisit kita disuruh untuk memperhatikan. Artinya apa? Kita ditantang buat pakai akal sehat kita, buat benar-benar melihat dan merenungi kesempurnaan ciptaan ini. Dan pemahaman tentang arsitektur yang luar biasa tadi, itu otomatis ngubah cara kita mandang eksistensi biologis kita. Kita lompat ke ayat kedua, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Lewat ayat ini, sudut pandang kita langsung ditarik dari yang tadinya sekedar mikirin siklus biologi, menjadi mikirin esensi spiritual murni. Jadi, poin krusialnya tuh gini, kematian itu sebenarnya cuma sebuah pintu. Saya pengen Anda merenungkan ini sejenak. Kehidupan yang lagi Anda jalani sekarang, itu murni sebuah ujian. Ujian tentang kualitas, bukan sekedar kuantitas, dari perbuatan baik Anda. Dan ketika momen kematian itu datang, dia cuma berfungsi sebagai pintu gerbang yang bakal nentuin, di lapisan batin mana sih Anda pantas ditempatin selanjutnya? Makanya, sayang banget kan kalau hidup ini disia-siain cuma untuk tertahan di lapisan yang paling bawah. Sekarang kita melangkah ke bagian kedua. Hukum dan penjaga alam batin, sistem keamanan dimensi gaib. Jangan salah sangka, realitas spiritual yang berlapis-lapis ini nggak dibiarin gitu aja. Ada aturan yang super ketat dan sistem perlindungannya sendiri. Kajian dari materi ini nge-highlight ayat kelima yang pakai perumpamaan luar biasa. Dikatakan, sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya sebagai pelempar setan. Coba deh bayangin itu. Alam semesta kita ini nggak cuma didesain dengan keindahan estetika yang bikin takjub, tapi di saat yang bersamaan, ia dijaga dan dipertahankan dengan sangat dahsyat. Biar lebih jelas, mari kita bedah fungsi ganda ini. Bintang-bintang itu ibarat perhiasan batin, sekaligus sistem pertahanan proaktif buat nangkis energi negatif atau setan. Terus ada peringatan keras banget di sini, Anda dilarang keras nyoba ngehek atau meretas masuk ke dimensi gaib pakai jalan pintas yang gelap, kayak sihir atau ilmu hitam. Kalau nekat, sanksinya langsung azab. Sistem keamanan alam semesta ini tuh cuma ngasih akses jalan selamat buat hati yang murni dan perbuatan yang baik. Kita masuk ke bagian ketiga, ancaman neraka dan janji ketenangan. Ini bicara soal 2 tujuan akhir dari perjalanan batin kita. Ibaratnya kita sampai di persimpangan jalan dan kita bakal lihat kontras yang benar-benar tajam dari hasil akhir tindakan kita selama di dunia. Kalau kita lihat analisis dari ayat 6-11, di situ digambarin dengan detail tentang lapisan batin yang paling bawah, paling gelap, dan paling menyiksa, yaitu neraka jahanam. Tapi tahu nggak apa yang paling menonjol dari deskripsi itu?
penyesalan puncak dari orang-orang materialis. Mereka sampai nangis dan bilang, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan. Mereka akhirnya sadar kalau kehancuran mereka itu karena mereka ngotot nolak pakai akal dan pendengaran buat memahami realitas batin waktu masih hidup. Kesadaran yang sayangnya baru datang saat semuanya udah sangat terlambat. Kontrasnya kerasa banget kan? Di sebelah kiri, kita lihat hasil tragis dari orang-orang yang milih terjebak di alam fisik, berakhir dalam kebodohan dan penyesalan di lapisan terbawah. Tapi di sebelah kanan, merujuk ke ayat 12, kita lihat mereka yang cerdas. Mereka ini mempraktikkan takwa. Mereka menanamkan rasa takut dan hormat ke Tuhan, meskipun Tuhan gak terlihat secara fisik oleh mata mereka. Kesadaran mendalam akan yang tak kasat mata inilah yang justru ngejamin mereka dapat pengampunan, pahala yang besar, dan ketenangan yang abadi. Nah, terus gimana ngukurnya? Kita sampai di bagian keempat, 3 tingkat kesadaran manusia. Subjudulnya nanya nih, di manakah posisi Anda? Ini semacam kerangka dari Al-Mulk buat Anda mengevaluasi diri sendiri. Berdasarkan sumber yang kita bahas, umat manusia itu ibaratnya menaiki hierarki kesadaran ini. Langkah pertama, ini buat mereka yang benar-benar terperangkap di lapisan fisik, para materialis yang nggak percaya pada apapun di luar jangkauan mata mereka. Langkah kedua, ini orang beriman pada umumnya. Mereka udah bisa menembus beberapa lapisan. Mereka percaya pada malaikat dan akhirat, tapi kesadaran mereka belum sepenuhnya tergugah. Dan langkah ketiga, ini adalah pencapaian tertinggi, yakni mereka yang menembus lapisan tinggi dengan kesadaran spiritual yang sangat mendalam. Mereka benar-benar bisa ngerasain kehadiran Tuhan setiap saat, seperti para orang soleh atau waliullah. Pasti pada mikir gimana cara kita naik tingkatan tadi. Kita bahas di bagian kelima, langkah praktis menembus semesta batin. Peta panduan untuk diri, kalau Anda pengen bergerak naik, bagian ini krusial banget. Ini bukan sekedar teori, melainkan benar-benar peta panduan buat audit spiritual pribadi Anda. Yuk kita jabarin 5 langkah yang sangat aplikatif ini. 1. Mulailah dengan kesadaran penuh kalau alam non-fisik itu nyata. 2. Aktifkan akal Anda buat terus merenungi keteraturan alam semesta. 3. Jauhi sama sekali segala bentuk syirik dan sihir. Ingat lagi soal sistem pertahanan tadi. 4. Latih takwa Anda. Biasakan punya rasa hormat yang mendalam seakan-akan Anda selalu melihat Tuhan. Dan 5. Selalu syukuri hidayah yang diberikan. Praktik-praktik simpel kayak sholat dan zikir itu sebenarnya adalah kendaraan yang menggerakkan akal Anda buat melakukan penjelajahan batin ini. Dan tolong selalu ingat pengingat tegas dari ayat 13-15 ini. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Jadi serapat apapun Anda nutupin isi hati, nggak ada satupun lapisan yang tersembunyi dari Sang Pencipta. Bumi yang jadi tempat kita jalan-jalan dan nyari rezeki ini tuh cuma tempat transit sementara aja sebelum kita kembali kepada realitas yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita renungkan satu pertanyaan metaforis yang luar biasa indah tapi juga menggentarkan dari ayat 30 ini. Jika air surut, siapa yang memberimu air? Air di sini itu ngelambangin hidayah dan ilmu. Buat bisa bertahan hidup melintasi lapisan-lapisan spiritual yang rumit tadi, kita ini mutlak bergantung pada hidayah ilahi. Kalau Tuhan sampai mencabut panduannya, kita beneran gak akan punya apa-apa. Dan semua ini bawa kita pada satu kesimpulan akhir yang cukup menohok. Jangan terjebak di lapisan fisik. Tubuh jasmani Anda memang terikat pada bumi material ini, tapi akal dan kesadaran spiritual Anda itu dirancang untuk bisa menembus 7 lapis langit. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda adalah, apakah Anda bakal ngebiarin diri Anda terus-terusan dibutakan sama ilusi dunia fisik? Atau apakah Anda mau pakai kunci amal saleh Anda buat mulai ngebuka pintu menuju semesta batin yang tak terbatas itu hari ini? Pilihan ada di tangan Anda.